Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fani Rahma. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang ekonomi makro. Nah, apa sih ekonomi makro itu? Jadi, ekonomi makro ini adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku, struktur, dan pengambilan keputusan ekonomi secara keseluruhan, yaitu meliputi total produksi nasional, pengangguran, inflasi, dan kebijakan ekonomi. Nah, tujuan dari ekonomi makro sendiri ini adalah untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam suatu negara ataupun wilayah. Tujuan-tujuan ini mencakup berbagai aspek, termasuk stabilitas harga, pertumbuhan output, keseimbangan eksternal, dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perubahan ekonomi makro. Perubahan dalam ekonomi makro dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi perubahan dalam ekonomi makro. Yang pertama adalah pengangguran, yang kedua adalah resesi ekonomi, yang ketiga adalah inflasi ekonomi, dan yang terakhir adalah deflasi ekonomi. Nah, itulah beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan ekonomi makro. Keseimbangan ekonomi makro. Jadi, keseimbangan ekonomi makro ini tercapai ketika ekonomi sebuah negara beroperasi pada kapasitas yang optimalnya, yaitu ketika sumber daya yang digunakan secara efisien sehingga mencapai tingkat pengangguran yang rendah, inflasi yang stabil, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, di sini ada contohnya. Jika ada penawaran, pasti ada permintaan. Ketika ada suku bunga, pasti ada investasi, dan juga upah pegawai perusahaan. Nah, itulah yang membuat keseimbangan dalam ekonomi makro. Peluang ekonomi baik di nasional maupun global. Ekonomi ini memiliki peluang yang sangat tinggi. Contohnya seperti perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional ini tidak hanya membuka pasar yang lebih besar, akan tetapi juga memberikan peluang ekonomi baik pada skala nasional maupun global. Peluang yang kedua yaitu bisa membangun ketahanan ekonomi. Nah, membangun ketahanan ekonomi ini adalah peluang penting baik di tingkat nasional maupun global. Strategi ini tidak hanya membantu mengurangi resiko dan dampak dari krisis ekonomi saja, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan yang jangka panjang. Di dalam ekonomi, tidak hanya memiliki peluang saja, akan tetapi memiliki tantangan juga, seperti pandemi COVID-19, inflasi, perubahan iklim dan ketahanan lingkungan, konflik geopolitik dan ketegangan perdagangan, teknologi dan disrupsi digital, dan yang terakhir adalah ketidaksetaraan ekonomi. Ini beberapa contoh tantangan ekonomi terkini. Nah, tantangan ini nih bisa menghambat ekonomi untuk kedepannya. Melihat masa depan ekonomi bangsa melalui tren ekonomi global. Memahami tren ekonomi global sangat penting untuk bisnis dan pemerintah dalam merencanakan dan mengadaptasi strategi mereka. Tren ekonomi global sering berubah-ubah, yaitu karena dipengaruhi oleh faktor-faktor teknologi, politik, sosial, dan lingkungan. Seperti kutipan di atas, negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, potensi yang memulai diperhatikan di dunia internasional. Nah, jadi, negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, itu akan berpotensi akan diperhatikan di dunia internasional. Memahami dan mempelajari ekonomi makro untuk pemula. Itu ada 3 tahapnya. Yang pertama, pentingnya memahami konsep dasar ekonomi makro bagi pemula. Yang kedua, memahami indikator ekonomi makro seperti PDB, inflasi, dan pengangguran. Dan yang ketiga adalah solusi ekonomi makro seperti mencapai pertumbuhan yang stabilitas. Nah, itulah penjelasan tentang ekonomi